Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, ayuhal hadirun, ittaqullaha la'allakum tuflihun. Pada kesempatan ini, marilah kita bahas tentang analisis pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan Erich Fromm tentang cinta. Baik teman-teman mahasiswa, para santri, dan saudara-saudaraku yang saya cintai, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengungkapkan bahwa setiap manusia yang hidup pasti memiliki kemauan, cinta, dan perilaku. Setiap yang digerakkan didasari oleh kemauan dan cinta. Jika manusia tidak memiliki cinta, maka kebahagiaan pun tidak akan menghampirinya. Hidupnya penuh dengan kegelapan dan penderitaan. Dikatakan juga bahwa cinta itu merupakan buhul iman. Tanpa kehadiran cinta, maka manusia tidak akan sampai pada Tuhan, sebagaimana layaknya jasad yang tak terisi ruh, terasa hampa dan tak bernilai. Sedangkan menurut Erich Fromm, setiap teori tentang cinta itu harus diawali dengan teori tentang sejarah manusia atau eksistensi manusia. Cinta merupakan suatu jawaban dan kebutuhan yang paling penting di kehidupan manusia sebagai cara untuk mengatasi keterasingan dan keterpisahannya tanpa meleburkan integritas serta keunikan yang ada pada setiap individu. Dalam cinta, dua orang menjadi satu namun tetap dua. Fromm percaya bahwa cinta merupakan satu-satunya jalan di mana seseorang dapat menjadi satu dengan dunia dan pada saat yang sama mencapai integritasnya. Cinta merupakan suatu tindakan memberi dan menerima dalam waktu yang bersamaan. Karena pada hakikatnya, jika seseorang yang mencintai memberi dengan tulus, maka ia akan menerima timbal balik yang serupa atau bahkan lebih. Terdapat 3 faktor penyebab timbulnya rasa cinta menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, di mana ketiga faktor tersebut merupakan faktor yang bernilai positif. Ketiga faktor tersebut yaitu sifat dan keindahan yang ada pada diri yang dicintai, perasaan yang ada di diri sang pencinta, serta hubungan harmonis yang terjalin di antara sang pencinta dan yang dicintai. Cinta akan semakin kuat apabila ketiga faktor tersebut terhimpun dengan kuat di dalam diri sang pencinta. Sedangkan menurut Erich Fromm, faktor timbulnya cinta berasal dari diri manusia yang mengalami kesendirian dan keterasingan, sehingga hidupnya terasa hampa. Kemudian ia membutuhkan pemenuhan atas kerinduan yang menyatukannya dengan manusia lain. Di samping hal tersebut, manusia merupakan makhluk sosial, yang mana ia tidak bisa hidup menyendiri. Seseorang membutuhkan tempat atau orang lain untuk mengobati rasa kesepian dan kesendiriannya dari kehidupan, sehingga dirinya merasa aman dan dihargai untuk kemudian mencapai eksistensinya. Selanjutnya, Erich Fromm membagi cinta ke dalam 5 objek, yaitu cinta sesama, cinta ibu, cinta erotis, cinta diri, dan cinta kepada Allah. Adapun Ibnu Qayyim membaginya menjadi 4 jenis, yaitu cinta kepada Allah, mencintai apa yang dicintai Allah, cinta karena Allah dan untuk Allah, serta cinta kepada hal selain Allah. Keduanya membahas cinta dalam ruang lingkup yang lebih manusiawi. Akan tetapi Fromm memisahkan pembagian antara cinta kepada makhluk dan cinta kepada Allah. Meskipun kedua cinta tersebut berasal dari seseorang individu yang mengalami kesendirian, kehampaan, dan keterasingan. Fromm menjelaskan bahwa pemahaman manusia akan Tuhan tergantung pada hal dan nilai yang paling didambakannya.
Hal ini berdasar pada konsep struktur kepribadian manusia itu sendiri. Sebagaimana diketahui bahwa menurut Fromm, bahasan mengenai cinta diawali dengan bahasan mengenai eksistensi manusia. Memisahkan pembagian cinta sesuai dengan objeknya bukan berarti ia membedakan cinta kepada manusia dengan cinta kepada Tuhan. Mencintai satu objek tidak lepas dari mencintai objek lainnya. Mencintai Tuhan, maka ia harus mencintai pula ciptaannya, bahkan dirinya sendiri, karena diri sendiri merupakan bagian dari manusia dan objek cinta serta ciptaan Tuhan. Di sisi lain, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyeimbangkan antara cinta kepada makhluk dan cinta kepada Allah. Ibnu Qayyim berpendapat bahwa manusia tidak akan mencintai makhluk dengan benar apabila ia tidak mencintai Allah. Begitupun sebaliknya, manusia tidak akan mencintai Allah jika ia tidak mencintai makhluk ciptaan Allah. Dengan kata lain, hablum minan nas akan terjalin baik apabila hablum minallah terjalin dengan baik pula. Menurutnya, cinta kepada makhluk Allah merupakan bukti dan manifestasi cinta manusia kepada Allah. Hal ini terjadi karena ia melibatkan Allah dalam setiap cinta yang ia jalin. Terdapat perbedaan pendapat dalam menentukan apakah cinta termasuk pada maqam atau hal. Menurut segolongan orang, bahwa cinta termasuk pada hal. Cinta itu tumbuh karena ketetapan, bukan suatu hal yang dapat diusahakan oleh manusia. Karena hal ini serupa dengan keadaan manusia yang mengalami haus dan lapar, di mana perasaan tersebut muncul begitu saja di luar kekuasaannya. Sementara itu, golongan lain berpendapat bahwa cinta termasuk pada makom. Cinta merupakan suatu hal yang dapat diusahakan dan sebuah inisiatif. Karena jika memang cinta termasuk pada hal, maka sang pencinta tidak boleh diadab, karena dosa-dosanya akan dianggap sebagai suatu hal yang terjadi di luar keinginannya. Untuk mengurai perbedaan yang terjadi, Ibnu Qayyim mengambil kesimpulan bahwa esensi dan segala yang menjadi penyebab timbulnya cinta adalah bersifat inisiatif atau ikhtiariah, suatu hal yang dapat diusahakan dan berada di dalam ranah taklif atau beban keberagamaan. Artinya, cinta termasuk kepada makom. Jika sebab-sebab cinta sudah ada, maka berbagai akibat yang muncul darinya bukan lagi berada di wilayah ikhtiariah. Dari hal tersebut diperoleh kesimpulan, analisis bahwa pemikiran kedua tokoh, Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan Erich Fromm, terdapat keterkaitan makna dari segi tasawuf dan psikologi dalam hal pemaknaan cinta yang sama-sama berpendapat bahwa cinta merupakan kebutuhan dan unsur utama dalam kehidupan manusia. Jika manusia mengarungi kehidupan tanpa cinta, maka hidupnya akan dipenuhi dengan kehampaan dan penderitaan. Perbedaan pemikiran kedua tokoh terletak pada faktor penyebab cinta. Erich Fromm berpendapat bahwa faktor hadirnya cinta adalah berasal dari diri manusia yang mengalami kesendirian, isolasi, dan alienasi. Sedangkan menurut Ibnu Qayyim, faktor timbulnya cinta adalah keindahan dan sifat dari yang dicintai, perasaan sang pencinta, dan hubungan harmonis yang terjalin antara sang pecinta dan yang dicintai. Kedua, dalam psikologi, cinta kepada Allah pada dasarnya merupakan pengalaman pikiran. Sedangkan dalam tasawuf, cinta kepada Allah merupakan pengalaman perasaan yang mendalam akan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan ungkapan cinta dalam setiap tindakan hidup. Demikian teman-teman bahasan kita pada kesempatan ini tentang analisis pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan Erich Fromm tentang cinta. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.